Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dinil Hayarani, yang kedua Cici Faradila, dan yang ketiga adalah Dita Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan Teacher Center Learning atau TCL dan Student Center Learning atau SCL dalam pembelajaran kimia. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah strategi pembelajaran Teacher Center Learning dan Student Center Learning, ada baiknya kita mengetahui apa itu Teacher Center Learning dan Student Center Learning. Teacher Center Learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana proses pengajarannya ini segala sesuatunya berpusat pada guru. Baik dalam penyampaian informasi, seorang guru menggunakan metode ceramah sebagai metode utama dalam proses pembelajaran ini. Kriteria yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses pengajarannya dilihat dari seberapa besar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam proses ini, siswa sebagai objek belajar, sehingga siswa cenderung pasif pada proses pembelajaran ini. Siswa dianggap belum memahami apa yang harus dipahami, sehingga guru hanya memberikan informasi pada peserta didik. Siswa tidak dapat mengembangkan minat, bakat, dan cara berpikirnya karena sistem pengajaran ini sifatnya sesuai dengan pandangan guru yang dianggap baik dan dapat memberikan manfaat. Yang kedua adalah Student Center Learning. Student Center Learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana proses pengajarannya ini tidak ditentukan oleh selera guru, melainkan sangat ditentukan oleh siswa. Jadi, Student Center Learning ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Pada proses ini, guru hanya sebagai fasilitator, yaitu guru hanya membimbing dan memfasilitasi agar siswa mampu dalam belajar. Pada Student Center Learning ini, guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Dan keberhasilan pengajaran ini tidak lagi dilihat dari seberapa jauh siswa memahami materi pelajaran, melainkan diukur dari sejauh mana siswa melakukan proses belajar. Langkah-langkah strategi pendekatan Teacher Center Learning dan Student Center Learning. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru di sini menggunakan strategi ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menggunakan strategi discovery inquiry. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada strategi ekspositori adalah yang pertama preparasi, yaitu guru menyiapkan bahan materi atau materi yang akan dibelajarkan pada hari tersebut. Kemudian persepsi diperlukan untuk penyegaran. Di sini guru memberikan penyegaran sebelum masuk pada materi, seperti memberikan motivasi atau mengulang materi yang dibelajarkan pada minggu sebelumnya. Kemudian presentasi atau penyajian materi pembelajaran. Di sini guru mulai memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah resitasi atau pengulangan pada bagian yang menjadi kata kunci kompetensi atau materi pelajaran. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pada strategi discovery inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau peserta didik mengajukan dan merumuskan masalah. Yang kemudian kedua, merumuskan logika, berpikir untuk mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah kerja untuk memperoleh data. Dan keempat, menganalisis data dan melakukan verifikasi. Dan kelima, melakukan generalisasi. Strategi ekspositori ini lebih mudah bagi guru, namun kurang melibatkan aktivitas peserta didik. Kegiatan pembelajaran berupa instruksional langsung atau direct instruksional yang dipimpin oleh guru. Metode yang digunakan adalah metode ceramah atau presentasi, diskusi kelas, dan tanya jawab.
Namun demikian, ceramah atau presentasi yang dilakukan secara interaktif dan menarik agar dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kemudian, strategi discovery inquiry memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru agar pengaturan kelas maupun waktu lebih efektif. Yang kedua yaitu prinsip strategi pendekatan teacher-centered learning dan student-centered learning. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pendekatan teacher-centered learning yang mencakup yang pertama memakai pendekatan berpusat pada guru, yakin gurulah yang harus menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Siswa dianggap sebagai organisme yang pasif, sebagai penerima informasi yang diberikan guru. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Siswa hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa sebagai tempat belajar. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendekatan student-centered learning yang mencakup yang pertama, tanggung jawab. Peserta didik mempunyai tanggung jawab pada pelajarannya. Yang kedua, peran serta. Peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, keadilan. Semua peserta didik mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, mandiri. Semua peserta didik harus mengembangkan segala kecerdasannya karena guru hanya sebagai fasilitator dan narasumber. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, komunikatif. Peserta didik harus menggunakan kemampuannya dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Yang ketujuh, kerjasama. Yang terakhir, integritas. Peserta didik harus menunjukkan perilaku moralitas tinggi dan percaya diri dalam melaksanakan segala sesuatu yang diyakininya dalam situasi apapun. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan teacher-centered learning dan student-centered learning. Yang pertama yaitu kekurangan teacher-centered learning mencakup yang pertama tidak memahami siswa dalam mengikuti standar. Yang kedua, kurang memperhatikan proses pembelajaran siswa. Yang ketiga, mensamaratakan model pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan teacher-centered learning mencakup yang pertama, informasi dapat diberikan kepada sejumlah mahasiswa dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, pengajar mengendalikan organisasi, materi, dan waktu sepenuhnya. Yang ketiga yaitu menyediakan forum bagi pakar untuk mengutarakan pengalamannya. Yang keempat yaitu apabila kuliah diberikan dengan baik, maka dapat menimbulkan inspirasi dan stimulasi bagi para peserta didik. Yang kelima yaitu pada umumnya memungkinkan untuk menggunakan metode assignment secara cepat dan mudah. Yang kedua yaitu kelebihan dari student-centered learning. Yang pertama, peserta didik dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi milik sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi guru dan karena sesuatu yang dialami dan disampaikan belum diketahui sebelumnya oleh guru. Kedua yaitu kekurangan dari student-centered learning mencakup yang pertama, dosen atau guru tidak dapat memberikan banyak materi karena hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, student-centered learning memerlukan kondisi ruangan yang tenang. Yang ketiga yaitu student-centered learning memerlukan ruangan khusus yang terpisah dengan kelompok lain. Yang terakhir yaitu student-centered learning memerlukan banyak media untuk menggali informasi dari luar seperti internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh strategi pendekatan teacher-centered learning dan student-centered learning dalam pembelajaran kimia. Nah, yang pertama yaitu
contoh strategi pendekatan dari teacher center learning. Nah, yang kita ambil di sini yaitu metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Metode ceramah bervariasi merupakan cara penyampaian penyajian bahan pelajaran dengan disertai macam-macam penggunaan metode pengajaran lain seperti tanya jawab dan diskusi terbatas, pemberian tugas, dan sebagainya. Kemudian alasan penggunaannya itu yang pertama, agar perhatian siswa tetap terarah selama penyajian berlangsung. Kemudian, penyajian materi pelajaran sistematis atau tidak terbelit-belit. Dan untuk merangsang siswa belajar aktif. Kemudian untuk memberikan feedback atau umpan balik dan untuk memberikan motivasi belajar. Nah, aplikasi metode ceramah dalam pembelajaran kimia. Contohnya itu seperti seorang guru yang sedang mengajar di kelas tentang materi koloid. Pada materi pembelajaran kimia kelas 12 semester 2, guru dapat mulai dengan mengajak siswa atau peserta didik untuk membayangkan tentang suatu larutan dan campuran. Bahkan kalau bisa dan kalau memungkinkan dengan cara memperlihatkan gambar-gambar yang mendukung, dapat berupa susu, sirup, dan lain-lain. Kemudian hal itu dapat dilakukan berulang-ulang dengan berganti-ganti materi pembelajaran satu dengan yang lain. Proses ini menunjukkan bahwa guru tidak lagi dominan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran, tetapi mengajak siswa untuk berpikir secara induktif. Kemudian, siswa dilibatkan dalam sebuah kegiatan pengambilan kesimpulan bersama guru. Kemudian, selanjutnya yaitu contoh strategi pendekatan Student Center Learning. Nah, contoh dari strategi pendekatan SCL yaitu metode inquiry. Perlu kita ketahui bahwa inquiry itu merupakan suatu kegiatan dan penelaahan suatu dengan cara mencari kesimpulan, keyakinan tertentu melalui proses berpikir atau penalaran secara teratur, runtut, dan bisa diterima oleh akal. Nah, metode inquiry merupakan kegiatan belajar mengajar di mana siswa dihadapkan pada suatu keadaan atau masalah untuk kemudian dicari jawaban atau kesimpulannya. Jawaban atau kesimpulan tersebut belum tentu merupakan pemecahan masalah atas masalah atau keadaan yang dihadapi. Dapat juga jawaban tersebut hanya sampai pada tingkat menemukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya keadaan atau masalah tersebut. Dan hal inilah yang membedakan antara model inquiry dengan metode pemecahan masalah. Problem solving yang lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kegiatan inquiry dilakukan secara perorangan, kelompok ataupun seluruh kelas, baik dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Inquiry dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi antar siswa, tanya jawab antar guru dengan murid, dan sebagainya. Pelaksanaan metode inquiry dapat dimaksudkan untuk mencari jawaban tertentu yang sudah pasti ataupun kemungkinan pilihan atau alternatif jawaban atas masalah tertentu. Nah, kemudian alasan penggunaan metode ini yaitu dalam proses pembelajaran, siswa hendaknya didorong untuk mengamati, mengalami, memahami suatu konsep, pengertian yang terdapat dalam sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, keingintahuan siswa untuk mendapatkannya, guru dapat menggunakan metode inquiry dalam proses pembelajaran. Kemudian, selanjutnya yaitu aplikasi metode inquiry dalam pembelajaran kimia. Contohnya itu seperti seorang guru yang sedang mengajar di kelas tentang materi korosi. Pada materi pembelajaran kimia kelas 12 semester 2, guru dapat mulai dengan memberikan pokok permasalahan berupa hujan asam disertai dengan menjelaskan tujuan agar peserta didik dapat memahami konsep korosi melalui kejadian alam berupa hujan asam. Kemudian, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk saling berdiskusi dan membiarkan peserta didik saling berpendapat. Proses ini menunjukkan bahwa guru tidak lagi dominan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran, tetapi mengajak siswa untuk berpikir secara induktif. Kemudian, siswa dilibatkan dalam sebuah kegiatan
pengambilan kesimpulan bersama guru. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.